Selamat ulang tahun bagi remaja Jason. Hari ini boleh genap usia 13 rupa 18 tahun. 13 tahun, ya puji Tuhan. Sekalipun dia bilang tadi dia bawa batok, tapi dia bersuka cita hari ini, ya puji Tuhan. Malam hari ini saya akan membagi satu pelajaran penting mengenai kehidupan pemuda dan remaja. Kita akan melihat firman Tuhan yang akan kita pelajari malam hari ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi kita baca. 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, saudara, dunia anak muda adalah dunia yang penuh dengan pergaulan. Karena ini adalah satu budaya hidup mereka. Sehingga istilah yang sering kita dengar dalam dunia anak muda, istilah gaul itu seperti sesuatu yang tren ya di dunia anak muda. Banyak anak muda menggunakan istilah ini ya, kalau kehidupan yang penuh dengan pergaulan, wah dia bangga. Tapi itulah yang terjadi. Sehingga istilah ini menjadi sangat familiar bagi dunia anak muda. Ya, kalau kita dengar ya istilah gaul ini, ya seperti misalkan saya beli kemeja, harus kemejanya itu kemeja yang gaul. Ya, berarti ada kemeja yang tidak gaul, sepatunya mesti sepatu gaul. Nah, ini yang ada di dunia anak muda ya. Nah, kalau berbicara dari segi makna kata ini, gaul ini berarti bersahabat atau hidup berteman. Nah, anak muda bergaul ini adalah satu kebutuhan. Sehingga kalau ada muda yang tidak bergaul, orang bilang apa? Kuper. Apa itu kuper? Apa Ratu? Enggak tahu? Kurang pergaulan. Nah, kuper, kurang pergaulan. Biasa malu kalau dibilang kamu ini kuper. Ya, kurang pergaulan. Jadi anak muda ini memang hidup di dunia pergaulan. Nah, di usia remaja atau usia ya kalau istilah modern bilang ABG, anak baru gede. Nah, ini kuat sekali ini yang namanya pergaulan. Karena masa remaja atau pemuda ini satu kondisi keadaan seseorang di mana dia mulai belajar untuk beradaptasi, ya, mulai belajar untuk membuka diri.
Sehingga dia mulai belajar bagaimana berkomunikasi, dia mulai betah untuk berjalan bersama, telepon-teleponan bersama, ya, chatting bersama. Mulai itu, ya, mulai tumbuh itu. Yang tadinya kalau mungkin anak-anak dia sifatnya egois, tapi begitu tumbuh, ya, menjadi anak yang baru gede, masa remaja, kemudian masa pemuda, mulai berubah cara hidupnya, ya, perilakunya, sikapnya. Nah, hubungan sosial di masa remaja ini dinilai memang sangat positif. Memang anak-anak remaja dan pemuda itu harus bergaul, karena ini satu kebutuhan dan itu hal yang positif. Karena dengan pergaulan mereka bisa banyak belajar. Lewat pergaulan mereka mendapatkan wawasan. Ada banyak hal-hal positif, ya, yang bisa didapat. Karena dengan pergaulan mereka mulai mengembangkan, ya, orientasi hidupnya. Kemudian mereka mulai memperluas visi misinya. Banyak nilai-nilai positif yang didapatkan dari pergaulan. Tetapi bukan berarti bahwa pergaulan itu memberi dampak yang baik bagi seorang remaja atau pemuda. Tetapi di sisi lain kita harus waspada juga dengan pergaulan. Saya beri catatan begini, ya, yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak muda, bahwa di dalam kehidupan anak-anak muda ini ada beberapa kelompok pergaulan, ya, komunitas. Yang pertama ini yang bersifat umum. Yang pertama mungkin komunitas lelaki, para pria bergaul sesama lelaki. Jadi kalau ini biasa laki-laki semua berkumpul. Biasa tidak ada perempuan di sana, karena mereka membentuk komunitas. Kemudian ada kelompok perempuan, ya, perempuan semua, temannya semua teman dekat perempuan. Tetapi ada kelompok juga campuran perempuan laki-laki, ya, gabung, saudara. Nah, dari kelompok pergaulan ini kita bisa melihat bahwa terdapat dua hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang anak-anak muda. Dan Alkitab sudah menyampaikannya kepada kita lewat pembacaan tadi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ternyata ada pergaulan yang buruk selain ada pergaulan yang baik. Artinya bahwa dari jenisnya ada dua pergaulan, yaitu pergaulan yang buruk dan pergaulan yang baik. Nah, jadi kita harus waspada terhadap pergaulan. Memang pergaulan ini adalah sebuah kebutuhan bagi seorang remaja atau pemuda. Nah, saya beri catatan begini, ya, mengenai pergaulan. Ada hal-hal yang terdapat di dalam pergaulan. Yang pertama, di dalam pergaulan itu terjadi pengaruh, saling mempengaruhi dan saling dipengaruhi, ya. Terjadi di sana itu bahwa pengaruh itu pasti ada dalam pergaulan, dan itu sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau di dalam bergaul itu ada pengaruh, entahkah itu lewat pendekatan, merayu, membujuk, menggoda untuk melakukan sesuatu, dan biasanya disertai iming-iming.
yang tadinya bergaul itu ya tidak suka jalan-jalan, tidak tahu jalan-jalan, tapi karena dengan bergaul kemudian dipengaruhi, mari orang jalan-jalan keliling-keliling kota. Yang tidak terbiasa akhirnya karena dipengaruh mulai terpengaruh, dibujuk, dirayu, digoda, banyak hal. Yang tadinya mungkin dia malas belajar, tapi karena dipengaruhi oleh rekannya yang rajin belajar, dan pergaulan itu adalah pergaulan yang suka belajar, dia mulai rajin belajar. Nah, ini yang harus saudara lihat dari pergaulan, ada pengaruh. Nah, ini penting saudara. Dari hal pengaruh ini jangan sampai kita salah mendapatkan atau menerima pengaruh dan salah mempengaruhi. Ini harus waspada ya. Karena pergaulan buruk itu biasanya berisi pengaruh-pengaruh yang buruk, yang tidak baik. Apalagi dunia hari-hari ini menawarkan satu kehidupan, ya, ada satu sisi kehidupan yang tidak baik. Bergaul yang isinya melakukan hal-hal yang buruk. Ya, anak-anak muda, remaja saya ingatkan ya. Bisa saja itu bergaul, mereka isi dengan apa? Narkoba. Yang tidak tahu pakai narkoba dipengaruh, dibujuk. Coba satu kali Jo, tidak apa-apa, satu kali saja. Setelah dia coba, berikut lagi dia bilang satu kali, sudah dua kali, tapi dia cuma bilang satu kali. Dia pakai, berikut lagi temannya rayu, satu kali, sudah tiga kali. Dia tidak mau bilang tiga kali, tetap satu kali. Pengaruh ya, hati-hati. Bisa saja yang tidak tahu merokok jadi perokok karena pergaulan. Kenapa? Karena di dalamnya ada pengaruh. Kitab Amsal bilang begini ya, Amsal pasal 7 ayat 21. Saudara bisa lihat Amsal 7 ayat 21. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terlebunggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Orang kalau sudah terpengaruh, orang kalau sudah dipengaruhi, saudara lihat ya, dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Artinya orang kalau sudah terpengaruh, orang Bunta bilang sota iyo, seperti lembu ditarik ke sana, manut-manut saja. Enggak komplain, ditarik ke sini. Kitab Amsal bilang seperti orang bodoh. Ya, yang terbelenggu, tidak lagi ada pikiran panjang, tidak ada lagi kesadaran diri, langsung di bawah hanyut seperti itu. Nah, saya mengingatkan anak-anak remaja, hati-hati bergaul, ya, karena ini di dalam pergaulan ada pengaruh. Nanti akibatnya saudara akan rasa sendiri. Memang saat kalau orang sudah terpengaruh, orang tidak akan mau lihat itu akibat.
Karena dorang sudah seperti jadi orang bodoh. Seperti lembu yang tidak tahu apa-apa, siap dibawa saja kemana. Ini kalau orang sudah terpengaruh. Jadi hati-hati dengan soal pengaruh. Kalian harus selektif. Ini pengaruh ini membawa kepada hal-hal yang baik atau buruk. Karena kalau sudah terpengaruh, sulit untuk melepaskan diri. Ya, sulit saudara. Kalau sudah termakan rayuan, termakan iming-iming, termakan godaan, sulit untuk melepaskan diri. Makanya sebelum termakan dengan rayuan dan godaan, kita harus waspada. Lihat dulu, ini orang mau bawa kemana saya? Ini orang mau ajak saya untuk apa? Mau buat apa? Lihat dulu. Ya, kalau dia datang mempengaruhi, lihat dulu, amati dan periksa baik-baik. Ini pengaruh ini membuat saya mau jadi apa? Ya, jadi mesti jangan seperti orang bodoh. Orang ajak ke sana langsung iyo, orang ajak ke sini iya, orang suruh buat ini langsung buat. Jangan ya. Kalian itu sama seperti kalau sudah seperti ini seperti dibilang tadi gambarannya ya, seperti lembu sesama dengan hewan, sesama dengan binatang yang mau ditarik ke sana, tarik ke sini. Mungkin hewan pun bisa komplain kalau ditarik ke sana ke sini. Tapi orang kalau sudah terpengaruh, makanya hati-hati. Ya. Kemudian hal yang berikutnya, hal yang terdapat dari pergaulan, yaitu setelah ada pengaruh, kemudian di sana ada proses adaptasi. Setelah dipengaruhi, pengaruh, kemudian dia mulai menyesuaikan, ya. Penyesuaian, ada proses adaptasi. Yang tidak tahu lakukan itu, dia mulai belajar melakukan karena dipengaruhi, lakukan. Lakukan itu. Yang tidak tahu merokok, ya, karena sudah terpengaruh, mulai belajar coba merokok yang merek apa. Yang tidak tahu minum, mulai belajar bagaimana minum, seperti apa, mau cari tempat di mana, mulai menyesuaikan diri. Ya, hati-hati saudara ya. Karena di dalam pergaulan ini ada proses penyesuaian. Saudara mulai membuat satu tabiat baru. Saudara mulai membuat satu kebiasaan yang baru. Yang tadinya firman Allah itu kebiasaan yang baik, karena ada di pergaulan yang buruk, langsung kebiasaan baik itu ditinggalkan. Kenapa? Karena saudara diajak untuk melakukan satu perbuatan yang buruk. Kemudian mulai menyesuaikan kebiasaan itu. Yang tidak tahu lakukan ya hal-hal yang jahat mulai tahu. Hati-hati saudara, ya. Selain itu, di dalam pergaulan juga ada yang namanya perilaku, ya sudah saya katakan tadi, atau kebiasaan. Proses penyesuaian sudah terjadi, maka sudah berikutnya jadi kebiasaan, ya, terbiasa. Yang tidak tahu bapontar, tahu bapontar. Tak biasa, kalau cuma di rumah stres dia rasa. Ya, dia stres. Karena sudah terbiasa, sudah terbentuk satu kebiasaan. Nah, ini hati-hati saudara. Karena di dalam pergaulan dengan hal-hal tadi yang saya sebutkan, di sana ada adaptasi yang akan membentuk karakter kita. Ingat, kalau itu pergaulan buruk, maka karakter-karakter yang baik akan berubah menjadi karakter-karakter yang buruk. Dari yang tidak pernah tahu marah, bergaul dengan orang pemarah jadi pemarah, ya.
dari yang orangnya lemah lembut karena bergaul dengan orang yang garang, orang yang pamanyao, orang yang suka ya sebut kata-kata kasar, akhirnya jadi tahu. Hilang karakter lemah lembutnya. Dari orang yang tidak sombong karena bergaul dengan orang yang sombong, jadi sombong, ya. Itu bisa terjadi. Itu dari hal karakter. Dari yang tidak tahu pemanyau pa orang tua karena bergaul dengan anak-anak teman yang suka manyau pa orang tua, jadilah seperti itu. Selain itu, karakter perilaku. Bahwa di dalam pergaulan itu adaptasi-adaptasi penyesuaian akan terjadi pembentukan perilaku. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang ditakuti berbuat hal-hal dosa menjadi tidak takut lagi. Dari yang suka berdoa bergaul dengan orang yang tidak suka berdoa menjadi tidak suka berdoa. Dari orang yang suka melayani bergaul dengan anak-anak yang tidak tahu melayani, akhirnya menjadi orang yang tidak lagi suka melayani Tuhan. Nah, apalagi anak-anak remaja ya. Saya tidak melarang saudara bergaul dan saya tidak menentukan si A atau si B yang bisa saudara ajak teman. Tetapi marilah saudara lihat jenis pergaulannya. Kalau di dalamnya ada pergaulan buruk, jangan masuk ke sana. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang punya pergaulan yang buruk, tidak baik. Tapi justru sebaliknya, kita anak-anak Tuhan, mari kita buat satu pergaulan yang baik. Dan kita keluar, kita bawa pergaulan yang baik untuk mempengaruhi orang-orang yang punya kebiasaan yang buruk. Supaya mereka berubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Ya. Jangan bawa diri masuk ke pergaulan mereka yang buruk, tapi mari bawa pergaulanmu yang baik masuk kepada orang-orang yang punya kebiasaan yang buruk, supaya mereka bisa berubah dan kita menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam dunia. Kita bisa mempengaruhi mereka dari pergaulan kita. Mereka yang punya kehidupan yang tidak baik, suka berbuat dosa, berbuat jahat, tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Karena kita bawa pergaulan yang baik kita ke mereka, saya yakin mereka bisa berubah. Karena ingat firman bilang pergaulan itu bisa merubah kebiasaan. Nah, kalau kita sudah tahu ini, marilah kalian punya komunitas, ya, komunitas anak-anak Tuhan. Komunitas ini yang bawa keluar. Nanti mereka yang menyesuaikan dengan komunitasmu yang isinya pergaulan anak-anak yang melayani, anak-anak yang beribadah. Jangan pergi di pergaulan, pergi ke pergaulan-pergaulan yang tidak tahu beribadah. Biar sesama anak-anak Tuhan, kalau punya pergaulan yang tidak baik, jangan bergaul dengan mereka. Ya, mari saudara, saya tidak mau ada anak-anak muda remaja yang kehidupannya terhilang dari Tuhan, terhilang dari pelayanan, terhilang dari persekutuan ibadah, cuma karena mereka terbawa oleh arus pergaulan yang buruk. Ya, akhirnya saudara sudah tidak peduli lagi dengan ibadah, tidak peduli lagi dengan pelayanan. Jangan saudara. Pergaulan itu akan menentukan bagaimana jati dirimu, bagaimana kepribadianmu.
Oleh sebab itu pilihlah pergaulan yang baik. Karena kalau saudara pilih untuk bergaul, berada dalam pergaulan yang buruk, maka saudara akan menjadi pribadi yang buruk. Masa depanmu yang buruk, ya. Masa depan yang tidak punya harapan. Saya katakan ini supaya sekalian punya masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Makanya ada di pergaulan yang baik. Ciptakanlah pergaulan yang baik. Saya ingin supaya kalian bikin satulah komunitas, ya, yang isinya mungkin orang-orang yang suka belajar musik. Coba saling sharing. Hati-hati ya, dunia menawarkan pergaulan-pergaulan yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Saya melihat anak-anak muda ini dirasuk dengan pergaulan game. Kira-kira apa manfaat dari game itu coba? Untuk hidupmu, untuk masa depanmu. Kira-kira ada manfaat enggak itu? Untuk pendidikanmu, ada enggak? Di sekolah ada enggak pelajaran game? Hah? Sehingga begitu ditanya soal game, karena kalian banyak main game langsung jawab. Enggak ada tuh. Coba kalau kalian punya komunitas, Pak bilang tadi, pemusik. Baru-baru seorang hamba Tuhan yang datang ke sini, yang dia di mimbar gaya-gaya rupa Sule, lucu-lucu, ya, ada ikut tuh ibadah waktu itu, tuh Om John Lee, dia bercerita ke Papi soal anaknya yang hidup dalam pergaulan anak-anak musik, sehingga saudara tahu dia akhirnya karena ada dalam pergaulan anak-anak musik gereja, akhirnya dia terdorong untuk masuk kuliah sekolah musik gitu yang di Salatiga, di Satya Wacana. Saudara tahu, karena ini anak belajar memilih pergaulan yang baik, pergaulan yang memberi masa depan, begitu dia lulus, dia langsung diminta kerja di Batam, menjadi apa? Tenaga pengajar musik di salah satu sekolah internasional, sekolah musik. Dan dari situ dia mulai lihat bahwa hidupnya diberkati, pendapatannya meningkat. Akhirnya dia bentuk beberapa rekan anak mudanya, mereka membentuk satu tim musik. Ya, tim musik di Batam. Kemudian tim mereka ini mulai go public, ya, menawarkan jasa pemain musik di event-event, mulai dari pesta nikah, akhirnya mereka diajak, disewa, dibayar, sampai event-event besar KKR. Kemudian artis-artis yang datang dari Jakarta ke Batam tidak lagi bawa tim musik, sudah calling mereka di Batam, ayo siap. Jadi kalau ada job mereka siap, bayarannya tinggi sekali, hanya mereka bisa hidup dari profesi mereka. Dan itu lahir dari bisa tepat memilih pergaulan. Ya, coba kalau saudara bisa memilih pergaulan yang baik, yang memberi masa depan, saudara akan melihat hasilnya luar biasa. Pilihlah pergaulan yang memberi manfaat untuk masa depan. Nah, saya mau sampaikan ini di gereja kita, sarana prasarana ya sudah ada. Saudara tahu pengadaan ini tidak mudah, saudara. Papi de mami harus tidak tidur semalam suntuk bakar sate cuma mau beli ini alat ini. Kalau disia-siakan,
sama dengan ada sia-siakan trompet papi de mami NCA kok Marco kok Ikipe Suar Lala kok Jojo ya. Mari bikinlah satu komunitas, pergunakanlah sarana ini saudara, karena dalam pergaulan pasti ada sarana-sarana ya, tetap itu ada. Daripada saudara bergaul di luar, jalan sana jalan sini ya, pergi makan pergi sini, nongkrong di sana nongkrong sini, kira-kira semua itu memberi masa depan tidak? Main game sampai tengah malam, kira-kira ada enggak masa depannya? Ya. Jadi mari saudara, kalian punya waktu masih panjang, masa depan tetap ada. Oleh sebab itu dari sekarang, ciptakanlah satu pergaulan yang baik di dalam hidup. Ya, ada sini, ada Ici, Ratu, ada Ayu, ada Fiona, Maria, Nisi, ada ini 3 sekawan ini, plus 1 sana yang baju hijau, ya, ada 2 sekawan samping kiri, ya. Coba ciptakanlah saudara pergaulanmu yang baik. Jangan ikut-ikut pergaulan duniawi, saudara, tidak memberi masa depan saudara. Ya, tapi pilihlah satu pergaulan yang melahirkan satu skill, satu perbuatan atau skill yang memberi masa depan saudara. Apalagi skill itu digunakan untuk pelayanan, ditilik dan diberkati oleh Tuhan. Makanya ya saudara tahu Billy, papi itu dorong dia bergaul di sana dengan anak-anak gereja, ya, pelayan-pelayan Tuhan. Akhirnya saya bisa lihat skill anak ini meningkat tajam sekali, ya, dalam hal bermain musik. Padahal waktu berangkat dari sini belum apa-apa saudara. Tapi saya bisa melihat ada lonjakan peningkatan kemampuan yang luar biasa. Saya tanya, "Ngana belajar di mana?" "Saya belajar di komunitas pelayan-pelayan di gereja." Tiap hari kalau ada waktu lowong mereka belajar. Bahkan saudara tahu dia ditawarkan mau main di kafe, di night club di Surabaya. Dia bilang ke saya, "Papi dorong mentawarkan." Saya bilang, "Ngana?" "Oh tidak." Ya, ada temannya kos yang mau menawarkan. Bayarannya besar. Tapi tidak, ngana ini kemampuan, keahlian ini untuk pelayanan. Tidak. Jadi saudara, kalau memang saudara fokus memilih pergaulan dan komunitas, itu akan meningkatkan kemampuanmu. Makanya buatlah satu komunitas lah yang baik, pergaulan ya. Gabunglah kalian semua, buat satu komunitas. Memang saya buat lalu grup pemusik, tapi itu grup saya saja seperti ada di grup mana so ganti nomor ya, nanti mau buat ulang. Nah, jadi anak-anak remaja, mari kita mulai dengan satu pergaulan yang baru ya, pergaulan yang baik yang memberi masa depan. Begitu juga Jason, nah Jason sudah libatkan diri di pelayanan ya. Jangan salah pilih teman, jangan salah pilih sahabat, pilihlah teman-teman yang memberi masa depan, kebiasaan yang baik ya. Pilihlah itu. Ini Papi P pesan untuk Jason yang hari ini berhari ulang tahun. Puji Tuhan. Saya yakin malam hari ini kita semua diberkati Tuhan. Saya